Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah senang bisa berjumpa di kesempatan majelis yang berbahagia ini, yang kita berharap bisa membawa kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Salawat dan salam teriring dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, seorang muslim, seorang muslimah itu selain berkewajiban untuk menjaga penampilan fisiknya, perhatikan badannya, kesehatan fisiknya, penampilannya, juga ada perkara yang tak kalah penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikannya, yaitu penampilan batinnya. Sah-sah saja untuk kita senantiasa memperhatikan penampilan fisiknya gitu, silahkan memakai pakaian-pakaian selama itu perkara yang dihalalkan oleh Allah. Silahkan kita makan dan minum, menikmati segala yang telah diberikan dan dihalalkan oleh Allah, silahkan. Tapi jangan lupa, kita juga diperintahkan untuk memperhatikan penampilan batinnya kita. Dan inilah yang lebih pantas dan lebih wajib untuk kita perhatikan, yang istilahnya orang itu apa? Inner beauty. Bahwa kecantikan, ketampanan, penampilan fisik itu tidak akan membawa kebaikan dan bukan pula menjadi barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau cantik gimana pun, mau tampannya gimana pun, kalau kemudian dia durhaka kepada Allah, maka kecantikan dan penampilan tersebut tidak akan membawa kebaikan untuknya. Makanya di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah itu gak nengok, Allah itu gak lihat, Allah itu gak menilai dari paras wajah kalian, bentuk tubuh kalian, ya. Jadi bukan syarat untuk masuk ke dalam surga harus cantik, bukan syarat untuk masuk ke dalam surga harus ganteng, bukan syarat untuk masuk ke dalam surga harus memiliki tubuh yang ideal, bukan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat, yang Allah tengok, yang Allah nilai adalah apa? Hati dan amalan kalian. Mau cantik gimana pun seseorang,
mau tampan gimana pun seseorang, kalau hatinya kotor, nggak akan membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Mau gimana pun seseorang penampilannya dijaga, kalau hatinya kotor, masih berisikan kesombongan, masih sering melecehkan orang lain, masih sering memandang enteng saudaranya, masih ada perasaan hasad, iri, dengki dalam hatinya, demi Allah, itu tidak akan membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai itu hati dan amalan-amalan perbuatan kalian. Makanya rekan-rekan sekalian yang kami muliakan, secara tegas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian atqakum, yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalangan para hambanya, siapa mereka? Atqakum, yang paling bertakwa. Allah nggak katakan yang paling cantik, Allah nggak katakan yang paling ganteng, Allah nggak katakan aghnakum, yang paling kaya, Allah nggak katakan yang paling bagus posisinya, jabatannya, enggak. Atqakum. Tapi yang termulia itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling bisa menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari berbahagia ini, mengajak semua rekan-rekan, teman-teman, mari dong kita ubah mindsetnya kita ubah mindsetnya kita, bahwa ternyata seorang muslim dan muslimah itu ada perkara yang harus dia perhatikan, berupa kecantikan, penampilan, hati dan batinnya, inner beauty. Kalau kecantikan doang, ketampanan doang, akan hilang tuh seiring bertambahnya umur dan usia. Betul atau benar? Betul atau benar? Nanti rasain sendiri, gigi yang tadinya rapi pamit satu-satu, rambut yang tadinya hitam berkilau berubah menjadi putih, kulit yang tadinya kencang berubah menjadi keriput. Itu pelajaran buat kita tuh, pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita itu gak selamanya di dunia. Makanya seorang muslim dan muslimah selain ngejar untuk meraih kebahagiaannya di dunia, jangan lupa kita pun di satu sisi berkewajiban untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma perutnya kita doang yang harus kita perhatikan untuk kita berikan nutrisi, makanan, minuman, tapi ada juga perkara yang harus perlu kita sirami, yaitu hati dan imannya kita. Maka alhamdulillah kalau Allah mudahkan kita untuk berjumpa di kesempatan hari ini untuk memberikan siraman rohani kepada hati dan imannya kita. Alhamdulillah. Tema kita di hari ini insya Allah mengangkat pembahasan tentang petua-petua, wasiat-wasiat Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dari sahabat yang mulia yang bernama Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Pernah di suatu hari Jibril datang menjumpaiku. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, ini enggak sembarangan nih. Panggil Nabi dengan nama siapa? Muhammad. Ya, ini bukan orang sembarangan nih. Karena para sahabat di saat itu dilarang panggil Nabi dengan menyebut namanya doang. Ya Muhammad,
Panggilannya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, la taj'alu doa ar-rasul ka doa bainakum. Ya, jangan kalian jadikan panggilan kepada Nabi seperti panggilan terhadap sesama kalian. Gak boleh. Itu untuk memuliakan Nabi. Tapi lihat, karena yang panggil ini siapa? Jibril alaihissalam. Katanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu wasiat yang pertama. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubarikun. Yang ketiga, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ada berapa? Ada berapa tadi? Hah? Sudah sarapan belum? Ada berapa tadi? Ada 4. Ini wasiatnya Jibril kepada Nabi, orang yang termulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pertama masuk ke dalamnya. Tapi rekan sekalian, teman-teman sekalian, perhatikan, bersamaan dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Allah utus Jibril untuk sering-sering memberikan nasihat kepada Nabi. Apalagi kita yang sering berbuat dosa, apalagi kita yang banyak lalainya, tentunya lebih harus lagi sering-sering untuk diberikan nasihat dan ujangan. Karena kita labil, karena kita banyak lalainya, apalagi kalau sudah sibuk dengan urusan dunianya itu. Itu Nabi Muhammad datang langsung Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa manusia. Ya Muhammad, wahai Muhammad, diutus oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, teman-teman ingat-ingat, kalau bisa dicatat alhamdulillah. Kalau cuman ingatannya nggak usah dicatat, ingat-ingat aja. Yang pertama kata beliau, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan hidup di dunia, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, suatu saat kamu akan mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang pertama itu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup di dunia ini, silakan nikmati semua yang Allah berikan, silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu akan wafat. Artinya apa? Selama bagaimanapun kamu hidup di dunia ini, endingnya itu adalah kematian. Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya untuk kita, seorang muslim dan muslimah. Rekan-rekan sekalian, silakan. Kita bekerja, silakan. Kita berbisnis, silakan. Kita lakukan ini dan itu, silakan. Tapi ingat, suatu saat kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kesehatan yang sekarang kita miliki, bahwa masa muda yang sekarang kita berada di atasnya, itu bukan jaminan panjangnya umur seseorang. Itu yang perlu kita catat, bahwa setiap hari kematian itu senantiasa mengintai kita. Gak ada jaminan kita dari kantor sini pulang ke rumah bisa selamat, gak ada jaminan tuh. Ada yang bisa menjamin? Gak ada. Kenapa? Ajal kematian itu perkara gaib, yang kalau sudah tiba waktunya, semenit pun ditunda gak boleh. Fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, kalau ajal kematian itu sudah datang, semenit pun kata Allah nggak bisa diundur dan nggak bisa dimajukan. Maka ini hendaknya menjadi perhatian buat kita semuanya. Jangan-jangan kematian itu datang menjemput dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Silakan bekerja, silakan berbisnis, silakan menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah di dunia. Tapi jangan lupa tujuan hidup kita untuk apa? Untuk apa teman-teman? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa? Untuk makan, ketoprak, untuk minum, untuk itu kita diciptakan, bukan? Allah sebutkan dalam Al-Quran, tolong diingat-ingat ini, biar kita nggak salah arah, biar kita nggak salah tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tuh Allah yang ciptakan kita, sudah sebutkan tuh dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Siapa yang berfirman ini? Allah. Coba lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Coba buka tuh Al-Qurannya tuh. Kalau bisa dihafal nih. Kalau bisa dihafal nih. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuannya kita apa? Kita hadir di dunia ini untuk apa? Beribadah. Itu tujuan utamanya kita. Berarti apa? Selebihnya itu hanyalah pelengkap. Jangan dibalik, jangan dibalik. Dunia kita jadikan prioritas utama, ibadah nomor 2. Salah tuh. Salah tuh. Ibadah dulu. Baru apa? Baru apa? Dunia. Subuh-subuh bangunnya telat. Yang diingat langsung kerjaan. Ya Allah, telat saya kerja. Padahal kita lupa di sana adalah sholat subuh yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya. Asik-asik berbisnis dikumandangkan azan kok cuek. Padahal sholat cuma 5 menit doang. Allah berikan kita 24 jam untuk menikmati segala macam anugerah dan pemberiannya. Terkadang kita nggak adil jamaah. Terkadang kita nggak adil pada dirinya kita. Terkadang kita nggak memberikan porsi yang sesungguhnya untuk agama dan ibadahnya gitu. Padahal kalau kita serius menjaga ibadahnya kita kepada Allah, dunia itu akan ngekor dan ngikut kepada kita. Gak percaya, buktikan sendiri. Buktikan aja. Orang yang memberikan rezeki itu siapa? Siapa yang memberikan rezeki? Bosnya kita, bukan Allah. Bosnya kita, atasan itu cuma perantara yang Allah berikan untuk kita. Yang pemberi rezeki hakikatnya siapa? Allah. Lah gimana rezekinya kita mau lancar? Gimana dunianya kita bisa terbuka kalau kita menjauh dari Allah Rabbul Alamin? Nahnu narzuqukum. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kok bisa-bisanya ngejar rezeki tapi menjauh dari zat yang memberikan rezeki? Di mana akal sehatnya kita? Iya. Seakan-akan cari rezeki mengandalkan kemampuannya kita. Lupa kita bahwa pemberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Pelajaran yang dititipkan oleh Jibril untuk junjungan kita Nabi Muhammad, sekaligus untuk kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, masa muda, kesehatan bukan jaminan panjangnya umur seseorang. Kita semuanya sama.
Gak ada yang bisa menerka ajal kematian itu. Maka persiapan terus, jangan lalai, isi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi hamba-hamba yang lupa diri. Sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi kok lalai beribadah kepada Allah. Sudah diberikan nikmat kesehatan, sudah diberikan rasa aman, tanpa kita sadari nikmat yang satu ini banyak kita lalaikan. Betul Pak? Nikmat keamanan, coba kalau negaranya kita kacau balau, nikmat keamanan tersebut dicabut oleh Allah, seperti yang dirasakan saudara kita di Palestina, di negeri Yaman, dan lain-lain sebagainya. Itu Allah cabut tuh nikmat keamanan. Gak bisa kita bekerja, mau keluar rumah dihantui dengan rasa takut, tapi alhamdulillah Allah masih berikan nikmat tersebut untuk kita. Kesehatan, keamanan, kemudian nikmat rezeki, makanan berupa, dan juga berupa minuman. Alhamdulillah. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan, rekan-rekan sekalian, jangan dong menjadi hamba-hamba yang lupa diri. Jangan dong menjadi hamba-hamba yang ketika diberikan nikmat semakin lalai, bahkan semakin berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita wujudkan dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita wujudkan rasa syukurnya kita itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilupakan nikmat-nikmat itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh saya akan berikan siksaan yang pedih. Seseorang itu, jemaah rekan-rekan sekalian, terkadang baru sadar kalau Allah cabut nikmat tersebut. Baru sadar kalau Allah cabut nikmat tersebut. Baru dikasih sakit gigi, baru terasa enaknya nikmat sehat itu. Ya. Baru nanti diberikan musibah, baru tersadarkan. Lah kemana kita? Selama kita sehat, selama nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Mari sama-sama kita selalu mengingat yang namanya kematian, biar kita selalu berada dalam persiapan demi persiapan. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga ibadahnya kita, terkhusus kita ini yang masih muda, teman-teman yang masih muda, itu masa emas untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara khusus Nabi memberikan kabar gembira, 7 golongan yang bakalan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di hari kiamat, di padang mahsyar, nggak ada lagi tempat bernaung. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,6. Matahari dengan kita sejarak 1 mil, 1,65 kilometer. Sekarang jaraknya kita dengan matahari berapa? Menurut penelitian 147 juta kilometer. 140 juta kilometer. Tapi kita masih butuh apa? AC. Butuh apa? Kipas angin. Tapi nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar, jemaah yang kami muliakan, kata Nabi, matahari itu didekatkan sejarak 1 mil, 1,65 kilometer. Gak kebayang gimana panasnya. Tapi di saat itu ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Di antaranya apa?
syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda dan pemudi yang tumbuh membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak katakan kakek-kakek, Allah nggak katakan nenek-nenek, Allah nggak katakan orang tua, tapi pemuda yang dia menjaga keistiqomahannya, dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa muda. Maaf, kalau sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek ke masjid, wajar, sudah mau mati, wajar, betul nggak? Itu baik tuh. Tapi kalau orang pikir, oh iya wajar lah. Tapi anak muda, waktu bergejolaknya syahwat dan hawa nafsu, betul nggak? Makanya Nabi secara khusus sebutkan syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh berkembang menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang lainnya habiskan dalam keadaan kelalaian, kemaksiatan. Tapi sang pemuda ini, Masya Allah, jaga sholat 5 waktunya, jaga pergaulannya, jaga hubungannya dengan orang tuanya, jaga hubungannya dengan tetangganya, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah mereka ini, pemuda dan pemudi ini, mendapatkan keutamaan yang satu. Jaga itu, jaga. Mumpung masih muda, manfaatkan, ya, isi dengan amalan kebaikan. Karena kalau udah tua nanti baru nyesal kita, ya. Makanya usahakan kita masuk dalam golongan ini, pemuda dan pemudi yang dia tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga rekan-rekan sekalian, ini nasihat untuk semuanya. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup di dunia ini, silahkan kamu nikmati dunia ini, silakan. Tapi ingat, kamu akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berlari menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, pasti dan pasti akan menjumpai kalian. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah dalam surat An-Nisa, ainama takunu, dimanapun kalian berada wahai hamba-hambaku, ainama takunu yudrikkumul maut, pasti yang namanya kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi, berlari di benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Rekan-rekan sekalian, mau panggil dokter-dokter yang hebat untuk panjangkan umur kita, gak mampu mereka, gak mampu. Karena yang namanya umur itu perkara ghaib dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hati-hati, bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, kita singkat, yang kedua, apa tadi yang kedua? Ada yang hafal tadi? Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Silakan cintai apa-apa saja yang kamu ingin cintai. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kamu cintai apa saja yang kamu ingin cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Tapi ingat kata Jibril, fa innahu mufariqun. Semua yang kamu cintai di dunia itu akan berpisah dengan kamu. Cintai anaknya kita, istrinya kita, suaminya kita, silakan.
Tapi ingat jemaah yang kami muliakan, semua yang kita cintai di dunia itu akan berpisah dengan kita. Dua aja kemungkinannya. Mereka yang tinggalkan kita ataukah kita yang tinggalkan mereka. Dua aja kemungkinannya. Kalau bukan mereka yang perlu didahulu dipanggil oleh Allah, maka kita yang akan tinggalkan mereka. Makanya diingat-ingat nih, nasihat buat kita semuanya. Biar ketika kita mengalami kejadian ini kita udah siap bahwa memang dunia itu bukan untuk selama-lamanya. Jadi kalau nanti qadarullah wa masyafa'al, kita harus berpisah dengan orang tuanya kita, ibu bapaknya kita. Kita harus berpisah dengan suami kita, istri kita, anak kita. Alhamdulillah kita udah ada persiapan dalam dirinya kita, bahwa ketika kejadian itu menimpa kita tidak ada lagi keluar kata-kata yang seakan-akan menggambarkan ketidakridhoannya kita terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keluar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada musibah yang menimpa kita, kita udah siap nih bahwa memang dunia itu darul bala wal imtihan. Dunia itu adalah negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Itulah dunia. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Mau bagaimanapun cintanya kita kepada mereka, suatu saat kita akan terpisahkan dengan yang namanya apa? Kematian. Ada perpisahan, ada perpisahan. Gak ada yang kekal di dunia ini. Gak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham ini udah enak tuh. Nanti kalau bangun bisnis, kemudian bisnisnya kita anjlok, kemudian rugi. Kalau kita kemudian membangun rumah tangga, lahir anak, anaknya kita meninggal, udah siap kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan semuanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi ucapan-ucapan keluh kesah yang keluar dari mulutnya kita. Enggak lagi ada ucapan-ucapan yang seakan-akan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti demikian terjadi? Allah enggak adil. Nauzubillah. Ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari seorang muslim dan muslimah. Ya, jadi harus siap semuanya bahwa kita akan mengalami kondisi yang satu ini, akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Sekarang teori, sekarang pelajaran, sekarang ilmunya, nanti kenyataannya. Ingat-ingat pesan ini, bahwa semua itu tadi kita akan alami perpisahan dengan apa-apa yang kita cintai, perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai. Harus siap. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya, harus berpisah dengan kedua orang tuanya kita, harus berpisah dengan pasangannya kita, harus berpisah dengan anak-anaknya kita, harus berpisah dengan hartanya kita. Semuanya akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna izzatal mu'min qiyamuhu bil-lail, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat tahajud qiyamul lail itu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'bus solihin qablakum, ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita ini, qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi rekan-rekan sekalian, jaga sholat 5 waktu dulu. Ini yang paling penting, jaga sholat
5 waktu. Jangan sampai tinggalkan ini. Pesan buat semuanya. Sesibuk apapun kita, bagaimanapun kerjaannya kita, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Cuma 5 menit doang. Iya. Paling banter 7 menit, 10 menit paling lama tuh. Ya, jaga sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan nih. Amalan yang paling pertama dicek, amalan yang paling pertama dihisab apa? Sholat 5 waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah apa? Sholat 5 waktu. Hati-hati, jangan main-main nih. Sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu dijaga betul. Ya, sholat 5 waktu. Satu-satunya amalan yang tidak pernah gugur kewajibannya kecuali dua keadaan. Akalnya sudah gak waras, ya, ataukah dia pingsan. Cuman ini amalan satu-satunya dalam Islam ini yang gak pernah gugur kewajibannya. Teman-teman sekalian mau umroh gak punya duit, gugur kewajibannya. Teman-teman pengen haji, gak ada duit, gugur kewajibannya. Puasa di bulan Ramadan, sakit, ya, sakit mahnya muncul, demam, maka gugur kewajibannya. Ganti di hari lain. Tapi sholat, mau gimana pun keadaannya kita, mau patah tulang, ya, mau kolesterol, diabetes, mau sedang sakit hati, tetap kewajiban itu apa? Ada, ya. Itu tadi yang saya katakan. Cuma dua kondisinya sholat 5 waktu itu gugur pada diri seorang hamba. Kapan itu? Ketika akalnya sudah hilang. Berarti orang yang nggak sholat itu apa? Hah? Gugur kewajibannya apa? Gila, atau enggak apa? Pingsan. Ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, tetap sholat 5 waktu itu diwajibkan. Ustaz, saya demam, gak bisa berwudu, ya, saya terkapar pakai kateter, habis operasi, gak ada alasan tuh, harus tetap sholat 5 waktu. Caranya gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau sakit demam menggigil gak bisa berwudu, maka apa? Bertayamum. Sholat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, dengan apa? Isyarat kepalanya kita ataukah dengan matanya kita. Gak ada cerita gugur tuh, gak ada. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan kalau melihat fenomena sebagian saudara kita di masjid apa di rumah sakit sudah sakit, kemudian apa? Gak sholat lagi, sholat 5 waktunya ditinggalkan. Nah gimana kalau Allah takdirkan dia mati dalam kondisi sakit kemudian gak sholat? Alhamdulillah. Itu lagi informasikan nih kepada sanak keluarganya kita. Gak ada yang namanya sholat 5 waktu gugur kewajibannya selama akalnya masih apa? Berfungsi normal. Jadi kalau mau jadi orang gila silahkan tinggalkan sholat. Ya, jadi dua itu tadi itu kurang sehat akalnya, atau yang kedua apa? Pingsan, gugur kewajibannya. Ada orang pingsan jam 11 pagi, jam 10 pagi, nggak sadar dia kecuali maghrib, maka gugur kewajibannya itu. Dia nggak sholat duhur lagi, nggak usah. Sholat asar nggak usah. Pas dia sadar maghrib baru dia sholat. Walaupun di sana ada sebagian pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan wajib baginya untuk mengqadha puasa sholat duhur dan asarnya. Tapi pendapat yang terkuat bahwa dia itu hanya sholat sewaktu dia sadar doang. Wong duhur dia nggak sadar, wong dia pingsan. Asar pun demikian, ya. Maka ketika dia sadar waktu maghrib, maka
yang dia laksanakan apa? Sholat maghrib doang. Jadi ingatkan itu, orang tuanya kita, temannya kita, kalau lagi sakit jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang lebih parah, maaf, ini pengalaman pribadi saya. Ketika membawa rombongan umroh, ya saya itu kaget. Ada nenek-nenek di samping saya karena kursinya 343 Saudi Airlines. Saya di pojok. Saya lihat ini ibu nggak pernah sholat ya. Nggak pernah sholat. Terus saya tegur, ibu dari mana bu? Dari Sumatera. Kok sejak tadi saya nggak pernah lihat ibu sholat? Katanya, ya memang saya nggak tahu juga gimana sholat. Gak ada air di sini. Wong kita juga duduknya di kursi. Ya coba tuh gimana? Pergi umroh yang hukumnya sunnah, tapi meninggalkan sholat 5 waktu yang hukumnya apa? Wajib. Ya makanya kasihan. Ya pemilik travel umroh haji itu harus wajib hukumnya untuk diajarin itu para jamaahnya untuk bagaimana sholat di pesawat. Jangan mentang-mentang di pesawat safar libur cuti sholat 5 waktunya. Na'udzubillah. Nah, baru diajarin dulu kalau nggak bisa berwudu karena memang dilarang berwudu ya di pesawat itu. Orang pakai dengan pakai apa ya? Spray ya. Kalau nggak sanggup pakai apa? Tayamum ya. Kemudian sholat dalam keadaan apa? Duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'alal jam. Kata Nabi, sholatlah kamu berdiri. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbalik. Sholat 5 waktu dijaga teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Naudzubillah. Ya, kalau bisa dilaksanakan tepat pada waktunya, itulah amalan yang terbaik. Kalau sudah jaga sholat 5 waktu, jaga pula sholat sunnah rawatibnya. Ini saya sebutkan dulu rincian-rinciannya. Jaga sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah rawatib. Tahu sholat sunnah rawatib? Apa itu? Hah? Sholat sunnah rawatib. Artinya sholat sunnah yang membarengi sholat 5 waktu, baik sebelum dan sesudahnya. Rawatib itu ada kata rawatib yang terulang, mengiringi. Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum subuh. Jaga nih, jaga. Jangan langsung sholat subuh, tapi apa? Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Setelah azan dikumandangkan, sholat sunnah itu. Yang kata Nabi dalam hadis Aisyah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dan segala isinya. Itu baru sholat sunnahnya loh. Lagi mana dengan sholat subuhnya? Cuman kan kita kalau soal agama akhirat pakai akal-akalan, ya. Kok bisa 2 rakaat lebih bagus dibandingkan dunia dengan segala isinya? Tapi pola pikir seorang muslim dan muslimah gak demikian. Dia harus yakin tuh. Itu ucapan Nabi SAW. Dia harus yakin lebih bagus dibandingkan dunia dan segala isinya. Yakini itu, amalkan. Kemudian apa lagi? Ada berapa sholat sunnah rawatib? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa tuh? Hah? 2, 4, 2. Udah berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bagi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dan menjaga sholat sunnah 12 rakaat rawatib ini, kata Nabi SAW, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jaga ini, maka apa? Selanjutnya jaga sholat lailnya kita, seperti yang disebutkan tadi. Ya, jaga sholat tahajudnya kita, jaga sholat witirnya kita, jaga. Ya, kalau sudah terbiasa nantinya, masya Allah, itu luar biasa. Ya, sholat malam, sholat tahajud. Ya, itu pesan buat semuanya.
Apalagi kita yang kalau lagi ada masalah, problem, sangat-sangat ditekankan untuk laksanakan sholat yang satu ini. Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada masalah kantor, ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis, bangun di tengah malam. Ya, karena itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa di sepertiga malam. Ya, jaga tuh sholat malamnya kita, qiyamul lailnya kita. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu kata Jibril alaihissalam, wa izzu istighnahu anin nas. Dan kemuliaan kehormatan seorang muslim itu ketika dia gak merasa butuh kepada manusia. Ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang hanya menggantungkan harapannya, permintaannya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sering gantungkan hidupnya kepada manusia, yang banyak itu apa? Kecewa doang, betul nggak? Yang ada cuman kegelisahan, kekecewaan. Tapi beda dengan muslim dan muslimah yang selalu menggantungkan harapannya kepada Zat yang Maha Kaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bakalan pernah kecewa. Kenapa? Karena dia yakin pemberian Allah itulah selalu yang terbaik buat kita. Selama kita sudah berusaha, selama kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selebihnya serahkan kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang ada perkara yang kalian tidak senangi, tapi itu baik buat kalian. Harus yakin, gantungkan harapan kita kepada Allah. Curhatkan semua problemnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 yang merupakan wasiat yang telah dititipkan oleh Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus nasihat untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan. Dan kalau masih ada sisa waktu, kita persilahkan kepada jemaah sekalian untuk bertanya seputar pembahasan kita ataukah di luar tema. Silakan. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu nih. Ada? Atau agak sabaran sholat lain nanti malam? Langsung diawalkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari mana nih? Dari jamaah Ustaz. Masya Allah. Ada yang titip pertanyaan. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaannya, apa hukumnya safar untuk perempuan tanpa mahram? Barakallahu. Terus ada lagi Ustaz. Satu dulu, takut lupa. Satu dulu. Ini pertanyaannya bagus, tolong diperhatikan terkhusus kaum muslimahnya. Ya, katanya apa sih hukumnya safar berpergian tanpa disertai mahram? Terangkan dulu. Mahram itu apa? Mahram itu beda dengan muhrim. Jangan salah penggunaan kata lainnya. Kalau muhrim itu orang yang sedang haji umrah, itu namanya muhrim, sedang ihram. Kalau mahram itu adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi. Mahram itu siapa? Orang-orang laki-laki yang haram untuk dinikahi. Siapa itu? Orang tuanya dia. Siapa lagi? Kakaknya dia, adiknya dia, suaminya dia. Berarti apa itu? Mahram. Mahramnya itu. Ya. Kalau seorang perempuan yang ingin safar, kapan sih dikatakan safar? Kalau dari sini ke Depok, boleh nggak perempuan keluar berjalan? Apakah itu dikatakan safar? Ya, para ulama memberikan batasan tentang kriteria sebuah perjalanan dikatakan safar. Mereka mengatakan bahwa jarak safar itu kalau sudah melewati batasan 80 km. Berapa? 80 km. Itu pendapat sebagian ulama. Ya.
Ada sebagian mengatakan nggak ada batasan jaraknya, selama itu kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Kapan perjalanan itu oleh masyarakat teranggap sebagai perjalanan safar, maka akan berlaku hukum-hukum safar. Lagi mana ketahuan bahwa itu masyarakat menganggapnya perjalanan safar? Dengan apa? Ketika dia berjalan, dia menyiapkan perlengkapan dan perbekalannya. Bajunya disiapkan, makanannya disiapkan. Itu indikasi kata mereka bahwa perjalanan itu perjalanan safar. Cuma pendapat yang kuat tadi apa? Batasannya apa? 80 kilometer kurang lebih. Kalau sudah perjalanannya lebih dari 80 kilometer, maka berlaku hukum-hukum safar. Yang pertama, wajib hukumnya untuk sang wanita tersebut didampingi oleh mahramnya. Ya, kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan untuk melakukan safar perjalanan yaum wa lailah, sehari semalam, biduni mahramin, tanpa disertai mahram. Laki-laki yang haram untuk dia nikahi, bapaknya, adiknya, kakak laki-lakinya, ya, adik laki-lakinya, abangnya, itu mahramnya semua harus disertai dengan itu. Islam itu betapa indahnya. Kenapa harus ada mahram? Biar perempuan ini selamat dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Nggak diperbolehkan, ya. Kemudian hukum safar yang berikutnya apa? Tadi yang sholat 4 rakaat menjadi apa? 2 rakaat. Kemudahan dari Allah. Itu berkaitan dengan hukum safar. Dia pengen sholat zuhur, ketika sudah safar, maka yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian boleh dijamak sholatnya itu. Kalau dia capek, lelah, boleh dia jamak ketika sholat zuhur, dia jamak takdim dengan sholat asar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu berkaitan dengan hukum-hukum safar itu. Cuma di sana ada para ulama, sebagian ulama mengatakan untuk perempuan yang terkhusus dalam menjalankan ibadah haji yang pertama. Ibadah haji yang pertama. Haji hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, hukumnya apa? Wajib. Maka dalam kondisi menunaikan haji yang wajib, haji pertama kalinya, kalau dia sudah ada kemampuan dan tidak ada mahramnya yang bisa menemaninya, maka menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan selama aman dari fitnah. Dia haji bersama dengan wanita-wanita kaum muslimat dalam satu rombongan, itu diperbolehkan. Ataukah yang kedua, umrah. Yang pertama, kalau dia meniatkan dan berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib. Kalau haji kan sudah sepakat ulama wajib itu hukum Islam. Kalau umrah itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Umrah pertama kali, apakah dia wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lainnya mengatakan umrah pertama kali itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sang perempuan ini berpendapat bahwa umrah pertama kali itu wajib dan dia ada kemampuan dan dia tidak ada mahram, maka diperbolehkan baginya untuk berangkat. Ya, dipahami sampai sini? Paham sampai sini? Kalau umrah yang kedua kalinya, Ustaz, saya mau bikin umrah kedua kalinya, tapi laki saya, suami saya nggak dapat cuti, bapak saya udah tua juga, boleh nggak saya berangkat umrah lagi? Itu memang ranah perselisihan di kalangan para ulama. Ya, pendapat kebanyakan ulama tidak memperbolehkan kalau umrahnya itu untuk kedua kalinya. Kalau di berkeyakinan umrah itu hukumnya sunnah, lebih bagus dia bersabar untuk bisa berangkat bersama mahramnya dia. Tapi kalau dia pilih pendapat sebagian ulama, ada yang memperbolehkan dengan catatan betul-betul dia aman selama dalam perjalanan. Dia berangkat bersama saudari-saudarinya dari kalangan kaum muslimat. Ya, itu perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi tetap saja kami sarankan dan nasihati untuk bersabar, lebih bagus berangkat bersama
mahramnya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Yang kedua, jelas nggak? Jelas, barakallahu fiik. Yang kedua, Tadi berarti batas safar itu 1 hari 1 malam Ustaz. iya, itu kalau naik onta. Ya kan, sehari semalam. Ya, kalau sekarang ke sini yang ya cuman sejam doang. Dari sini ke Makassar cuman 2 jam doang naik pesawat. Paham ya? Iya kan? Jadi itu zaman dahulu Nabi katakan sehari semalam karena nggak ada bus dulu. Orang pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik himar keledai. Jadi diperkirakan. Makanya para ulama mengatakan patokannya itu ya 80 km. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu sudah dikatakan jarak safar. Wallahu taala a'lam. Barakallahu. Jadi kalau ada yang mau berangkat dari sini ke Bandung, perempuan, maka apa? Berapa dari jarak Jakarta ke Bandung? 120 km, berarti itu sudah jarak safar. Gak boleh pergi sendirian. Ya, harus ditemani dengan mahramnya, suaminya, atau bapaknya, ataukah abang laki-lakinya, ataukah abang perempuan, ataukah anaknya yang laki-laki. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu. Yang kedua, Udah disinggung tadi Ustaz. alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang penting jangan tersinggung. Berarti kalau ada perempuan safarnya ini dalam rangka pekerjaan Ustaz. Misalnya ke mana? Ke Bandung. Iya, ajak suaminya. Ajak suaminya. Tidak Atau ada ajak, Ustaz. iya, ajak suaminya ataukah ajak mahramnya yang lain, itu lebih bagus, lebih selamat. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain? Bilang sama bosnya, bos, temanin dong, suami saya juga ikutkan, biar lebih selamat. Ya, Islam itu keren. Islam jaga untuk perempuan. Dulu zaman jahiliyah perempuan itu gak ada nilainya, gak dapat warisan. Kalau haid, perempuan diasingkan, gak boleh gabung sama keluarganya. Perempuan dulu itu digilir, ya, bebas orang, ya, hubungan badan dengan dia. Tapi setelah datang Islam, Islam memuliakan wanita. Maka seorang muslimat jangan pernah lagi menjatuhkan harga dirinya dalam perkara-perkara yang rendah, karena sudah diangkat derajatnya oleh Islam. Ingin dilamar harus dengan mahar, ingin dinikahi harus dengan mahar, ya, harus dengan saksi, dengan wali. Dalam pembagian warisan perempuan dapat, masya Allah, mulia itu Islam. Islam mengangkat derajatnya wanita. Sebelum Nabi diutus di zaman jahiliyah luar biasa, wanita itu gak ada harganya. Tapi alhamdulillah Islam datang untuk memuliakan kaum muslimat, kaum wanita. Makanya seorang muslimah juga harus senantiasa menjaga harga dirinya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jaga ini, maka apa? Selanjutnya jaga sholat lailnya kita, seperti yang disebutkan tadi. Ya, jaga sholat tahajudnya kita, jaga sholat witirnya kita, jaga. Ya, kalau sudah terbiasa nantinya, masya Allah, itu luar biasa. Ya, sholat malam, sholat tahajud, ya, itu pesan buat semuanya. Apalagi kita yang kalau lagi ada masalah, problem, sangat-sangat ditekankan untuk laksanakan sholat yang satu ini. Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada masalah kantor, ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis, bangun di tengah malam. Ya, karena itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa di sepertiga malam. Ya, jaga tuh sholat malamnya kita, qiyamul lailnya kita. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu kata Jibril alaihissalam, wa izzu istighnahu anin nas. Dan kemuliaan kehormatan seorang muslim itu ketika dia enggak merasa butuh kepada manusia. Ini orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hanya menggantungkan harapannya, permintaannya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sering gantungkan hidupnya kepada manusia, yang banyak itu apa? Kecewa doang, betul nggak? Yang ada cuman kegelisahan, kekecewaan. Tapi beda dengan muslim dan muslimah
yang selalu menggantungkan harapannya kepada Zat yang Maha Kaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bakalan pernah kecewa. Kenapa? Karena dia yakin pemberian Allah itulah selalu yang terbaik buat kita. Selama kita sudah berusaha, selama kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selebihnya serahkan kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang ada perkara yang kalian tidak senangi, tapi itu baik buat kalian. Harus yakin, gantungkan harapan kita kepada Allah. Curhatkan semua problemnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa yang merupakan wasiat yang telah dititipkan oleh Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus nasihat untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan. Dan kalau masih ada sisa waktu, kita persilahkan kepada jamaah sekalian untuk bertanya seputar pembahasan kita ataukah di luar tema. Silakan. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu nih. Ada? Atau agak sabaran sholat lain nanti malam? Langsung diawalkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari mana nih? Dari jamaah Ustaz. Kemarin ada yang nitip pertanyaan. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaannya, apa hukumnya safar untuk perempuan tanpa mahram? Barakallahu. Terus ada lagi Ustaz. Satu dulu, takut lupa. Satu dulu. Ini pertanyaannya bagus, tolong diperhatikan terkhusus kaum muslimahnya. Ya, katanya apa sih hukumnya safar berpergian tanpa disertai mahram? Terangkan dulu. Mahram itu apa? Mahram itu beda dengan muhrim. Jangan salah penggunaan kata ini ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang haji umrah, itu namanya muhrim, sedang ihram. Kalau mahram itu adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi. Mahram itu siapa? Orang-orang laki-laki yang haram untuk dinikahi. Siapa itu? Orang tuanya dia. Siapa lagi? Kakaknya dia, adiknya dia, suaminya dia. Berarti apa itu? Mahram. Mahramnya itu. Ya. Kalau seorang perempuan yang ingin safar, kapan sih dikatakan safar? Kalau dari sini ke Depok, boleh nggak perempuan keluar berjalan? Apakah itu dikatakan safar? Ya. Para ulama memberikan batasan tentang kriteria sebuah perjalanan dikatakan safar. Mereka mengatakan bahwa jarak safar itu kalau sudah melewati batasan 80 km. Berapa? 80 km. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Ada sebagian mengatakan nggak ada batasan jaraknya. Selama itu kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Kapan perjalanan itu oleh masyarakat teranggap sebagai perjalanan safar, maka akan berlaku hukum-hukum safar. Lagi mana ketahuan bahwa itu masyarakat menganggapnya perjalanan safar? Dengan apa? Ketika dia berjalan, dia menyiapkan perlengkapan dan perbekalannya. Bajunya disiapkan, makanannya disiapkan. Itu indikasi kata mereka bahwa perjalanan itu perjalanan safar. Cuma pendapat yang kuat tadi apa? Batasannya apa? 80 km kurang lebih. Kalau sudah perjalanannya lebih dari 80 km, maka berlaku hukum-hukum safar. Yang pertama, wajib hukumnya untuk sang wanita tersebut didampingi oleh mahramnya. Ya, kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin
Tidak halal bagi seorang perempuan untuk melakukan safar perjalanan yaum wa lailah, sehari semalam, biduni mahramin, tanpa disertai mahram. Laki-laki yang haram untuk dia nikahi, bapaknya, adiknya, kakak laki-lakinya, ya, adik laki-lakinya, abangnya, itu mahramnya semua harus disertai dengan itu. Islam itu betapa indahnya. Kenapa harus ada mahram? Biar perempuan ini selamat dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Nggak diperbolehkan, ya. Kemudian hukum safar yang berikutnya apa? Tadi yang sholat 4 rakaat menjadi apa? 2 rakaat. Kemudahan dari Allah. Itu berkaitan dengan hukum safar. Dia pengen sholat zuhur, ketika sudah safar, maka yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian boleh dijamak sholatnya itu. Kalau dia capek, lelah, boleh dia jamak ketika sholat zuhur, dia jamak takdim dengan sholat asar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu berkaitan dengan hukum-hukum safar itu. Cuma di sana ada para ulama, sebagian ulama mengatakan untuk perempuan yang terkhusus dalam menjalankan ibadah haji yang pertama. Ibadah haji yang pertama. Haji hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, hukumnya apa? Wajib. Maka dalam kondisi menunaikan haji yang wajib, haji pertama kalinya, kalau dia sudah ada kemampuan dan tidak ada mahramnya yang bisa menemaninya, maka menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan selama aman dari fitnah. Dia haji bersama dengan wanita-wanita kaum muslimat dalam satu rombongan, itu diperbolehkan. Ataukah yang kedua, umrah. Yang pertama, kalau dia meniatkan dan berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib. Kalau haji kan sudah sepakat ulama wajib itu hukum Islam. Kalau umroh itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Umroh pertama kali, apakah dia wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lainnya mengatakan umroh pertama kali itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sang perempuan ini berpendapat bahwa umroh pertama kali itu wajib dan dia ada kemampuan dan dia tidak ada mahram, maka diperbolehkan baginya untuk berangkat. Ya, dipahami sampai sini? Paham sampai sini? Kalau umroh yang kedua kalinya, Ustaz, saya mau bikin umroh kedua kalinya, tapi laki saya, suami saya nggak dapat cuti, bapak saya udah tua juga, boleh nggak saya berangkat umroh lagi? Itu memang ranah perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Pendapat kebanyakan ulama tidak memperbolehkan kalau umrohnya itu untuk kedua kalinya. Kalau di berkeyakinan umroh itu hukumnya sunnah, lebih bagus dia bersabar untuk bisa berangkat bersama mahramnya dia. Tapi kalau dia pilih pendapat sebagian ulama, ada yang memperbolehkan dengan catatan betul-betul dia aman selama dalam perjalanan. Dia berangkat bersama saudari-saudarinya dari kalangan kaum muslimat. Ya, itu perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi tetap saja kami sarankan dan nasihati untuk bersabar, lebih bagus berangkat bersama mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Yang kedua, jelas nggak? Jelas. Barakallahu fiik. Yang kedua, tadi berarti batas safar itu 1 hari 1 malam, Ustaz? iya, itu kalau naik onta. Iya kan, sehari semalam. Iya, kalau sekarang ke sini yang dia cuman sejam doang. Dari sini ke Makassar cuman 2 jam doang naik pesawat. Paham ya? Iya kan? Jadi itu zaman dahulu Nabi katakan sehari semalam, karena nggak ada bus dulu. Orang pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik himal keledai. Jadi diperkirakan. Makanya para ulama mengatakan patokannya itu ya 80 kilometer. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu sudah dikatakan jarak safar. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu. Jadi kalau ada yang mau berangkat dari sini ke Bandung, perempuan, mana apa? Berapa dari jarak Jakarta ke Bandung? 10
120 km berarti itu sudah jarak safar. Nggak boleh pergi sendirian. Ya, harus ditemani dengan mahramnya, suaminya atau bapaknya, ataukah abang laki-lakinya, ataukah abang perempuan, ataukah anaknya yang laki-laki. Ya, wallahu taala alam. Barakallah. Yang kedua, Udah disinggung tadi Ustaz. alhamdulillah. Barakallah. Yang penting jangan tersinggung. Berarti kalau ada perempuan safarnya ini dalam rangka pekerjaan Ustaz. Misalnya ke mana? Ke Bandung. Iya, ajak suaminya. Ajak suaminya. Tidak Atau ada, ajak, Ustaz. iya, ajak suaminya atau ajak mahramnya yang lain, itu lebih bagus, lebih selamat. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain? Bilang sama bosnya, bos, temanin dong, suami saya juga liburkan biar lebih selamat. Ya, Islam itu keren. Islam jaga tuh perempuan. Dulu zaman jahiliyah perempuan itu gak ada nilainya, gak dapat warisan. Kalau haid, perempuan diasingkan, gak boleh gabung sama keluarganya. Perempuan dulu itu digilir, ya, bebas orang, ya, hubungan badan dengan dia. Tapi setelah datang Islam, Islam memuliakan wanita. Maka seorang muslimat jangan pernah lagi menjatuhkan harga dirinya dalam perkara-perkara yang rendah, karena sudah diangkat derajatnya oleh Islam. Ingin dilamar harus dengan mahar, ingin dinikahi harus dengan mahar, ya, harus dengan saksi, dengan wali. Dalam pembagian warisan perempuan dapat, masya Allah, mulia itu Islam. Islam mengangkat derajatnya wanita. Sebelum Nabi diutus di zaman jahiliyah luar biasa, wanita itu gak ada harganya. Tapi alhamdulillah Islam datang untuk memuliakan kaum muslimat, kaum wanita. Makanya seorang muslimah juga harus senantiasa menjaga harga dirinya yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Sudah paham semua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Iya. tadi tentang safar yang berkaitan dengan sholat. Masya Allah. Sholat yang 5 waktu. Iya. Apakah kalau safar tadi kata Ustaz jadi hukumnya hukum safar ya? Iya. Apakah di dalam perjalanan itu atau sholat itu lebih utama berjamaah atau di sendiri? Iya, barakallahu. Pertanyaannya bagus. Katanya ya, ini hukum-hukum safar itu dibahas dalam kitab fikih namanya Ahkamus Safar. Jadi kalau teman-teman sekalian dari Jakarta, dari Depok ingin ke Bandung, ya, ataukah dari Jakarta ingin terbang ke Arab Saudi, ingin umrah dari Depok, dari sini tinggalin rumah menuju bandara. Tadi start dari rumah jam 10, tiba di bandara sudah dekat azan asar zuhur. Apakah boleh kita mengkonsor sholatnya? Jawabannya boleh. Sekarang itu sudah meninggalkan rumah. Kapan kita sudah tinggalkan rumah menuju tujuan safarnya kita, maka sudah berlaku hukum safar. Berarti ketika kita berada di bantaran Jakarta, semata-mata ingin berangkat umrah asar, maka boleh langsung jamak sholatnya. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Paham sampai sini? Paham. Itu penting tuh, karena itu bekal tuh. Kita mau berangkat dari sini ke Jakarta, dari sini ke Bandung, masuk di rest area, ya, maka boleh di situ itu ada mengkosor sholatnya. Ingat, tidak akan mengkosor dengan menjamah. Mengkosor itu hanya khusus sebagai bersama. Makanya kaitannya al-qasru lisafar wal jama'u lil hajah. Kalau perhatikan ini, mengkosor sholat itu bagi musafir, menjamak sholat itu karena ada hajat. Paham ya? Al-qasru lisafar wal jama'u lil hajah. Menggabungkan sholat, menjamak sholat itu bukan kekhususan bagi orang musafir.
boleh bagi orang yang sakit untuk menjamak salatnya sekali-kali kalau ada hajat dan benar-benar darurat. Paham? 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 Saya lagi di rumah sakit nih. Petani ini yang sedang dioperasi. Dokternya kata, Pak, jangan kemana-mana. Kita mau operasi dan terkadang ada tindakan yang mengharuskan meminta persetujuan Bapak. Padahal sudah dibenarkan ada wudhu. Boleh Pak, saya tinggalkan sholat, jawabannya boleh. Jawabannya boleh? Boleh. Benar di situ. Ya. Kita dalam keadaan sakit, demam tinggi, bawa lari ke rumah sakit. Gak boleh kita tinggalkan. Maaf, orang sudah dikumandangkan, dok, saya tinggalkan dulu. Gak boleh. Temani di situ. Walaupun sudah lewat waktu zuhur. Kenapa? Ada hajat, kebutuhan darurat. Ya. Jadi sekali lagi menjamak sholat itu bukan kekhususan musafir. Orang yang mukim pun diperbolehkan selama dalam kondisi butuh dan darurat. Kalau nonton drama Korea boleh nggak? Boleh nggak? Nonton PSSI lawan Arab Saudi sudah dikumandangkan azan, boleh nggak? Ya nggak boleh. Itu bukan darurat, itu namanya itu. Ya, bukan darurat. Ya, jadi sekali lagi jamak boleh untuk musafir dan boleh juga bagi orang yang mukim. Catatannya untuk orang yang mukim sekali-kali dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian bagi orang musafir gugur kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah. Tolong ingat-ingat itu. Orang yang musafir gugur kewajibannya untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah, itu hukum asalnya. Tapi kalau dia tiba di sebuah tempat dan di saat itu ya kaum muslimin mau melaksanakan sholat Jumat, udah tanggung nih, maka apa? Yang paling bagus kata para ulama, dia hadir melakukan sholat Jumat. Jangan sampai kemudian timbul fitnah di kalangan masyarakat. Kalau dia nggak sholat Jumat ini agama apa dia ini? Menutup celah, jangan ada fitnah di situ. Begitu juga untuk sholat berjamaah. Kalau tinggalnya dekat dengan masjid, dikumandangkan azan, di situ didengarkan, maka yang paling bagusnya dia sholat berjamaah. Yang paling bagus, tapi gak wajib. Ya, apalagi dia baru timpa, udah sakit, dan pening kepalanya, butuh tidur dulu, tidur. Ya, gak apa-apa. Dia nggak sholat berjamaah pun gugur kewajibannya. Tapi kalau dia dalam keadaan fresh, fit, kemudian masjid dekat situ dia dengarkan azan, maka lebih bagus dia turut sholat bersama kaum muslimin. Sholatnya gimana Ustaz? Kan imamnya 4 rakaat, saya musafir, tetap ikut imamnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan imamnya 4 rakaat, bapak teman-teman sekalian 2 rakaat langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa 2 rakaat? Saya kan musafir juga. Kalau sholat sendiri 2 rakaat. Kalau sholat bersama musafir 2 rakaat. Tapi kalau berdiri, ya sholat berjamaah di belakang imam yang mukim, maka wajib hukumnya itu apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Wallahu ta'ala. Sampai sini dulu ya. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ibu-ibu? Pas. Ada rekan yang lainnya? Ada? Gak ada lagi? Sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Semoga sehat semuanya. Semoga bisa menjadi karyawan dan karyawati yang amanah. Itu paling penting. Ya. Semoga semuanya bisa melakukan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya masing-masing. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah, kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.